Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Moral, Etika, dan Hukum. Baiklah, saya sebagai Nurhanisa Aprilia yang akan menjadi pembaca pertama. Bab 1, pendahuluan. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang artinya dalam kehidupan ini manusia harus dan pasti melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi antar manusia ini menciptakan dinamika kehidupan sosial yang kerap meluas seiring perkembangan manusia itu sendiri. Kesepahaman di dalam kehidupan sosial mengenai hasrat untuk menilai perilaku benar atau salah yang timbul akibat adanya kesesuaian manusia dalam melakukan interaksi menciptakan suatu peraturan yang disebut dengan moral. Kemudian, keseragaman dalam melakukan interaksi atau komunikasi antar manusia di lingkungan tertentu menciptakan tradisi atau aturan yang disebut dengan etika. Seiring dengan perkembangan zaman, naluri manusia yang tidak jauh berbeda dengan naluri hewani untuk saling berkompetisi dan mencari pengakuan di kalangan masyarakat, baik kecil maupun luas, semakin bergolak dan sulit terbendung. Akibatnya, muncul berbagai penyimpangan yang bersifat merugikan sebelah pihak dan mengandung unsur estimasi sehingga menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu dibentuklah suatu peraturan tertulis yang bersifat mutlak dan harus ditaati oleh masyarakat yang terkait oleh peraturan tersebut, serta memiliki sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, sehingga dengan demikian manusia dapat tetap melakukan aktivitas dan interaksi dengan tertib dan nyaman. Adapun aturan tersebut adalah yang kita kenal kini dengan sebutan hukum. Seperti halnya hubungan masyarakat yang membutuhkan etika, moral, dan hukum dalam berkomunikasi agar terjadinya kesinambungan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia komputer juga dibutuhkan adanya aturan yang dapat memberikan batasan dalam penggunaan komputer secara universal. Ada dua jenis aturan dalam teknologi komputerisasi, yaitu pertama, aturan tersirat, yaitu aturan tidak tertulis yang timbul akibat adanya adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, contoh, moral dan etika. Yang kedua, aturan tersurat, yaitu aturan yang tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki sanksi yang jelas, contoh, hukum. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengatur penggunaan komputer di kalangan masyarakat agar dapat menciptakan kedisiplinan yang berakibat pada kenyamanan dalam dunia siber. Bab 2, pembahasan yang kita bahas yaitu moral, etika, dan hukum. Pengertiannya yaitu yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Jadi, moral adalah institusi sosial dengan suatu daftar peraturan, di mana kita mempelajari peraturan dan perilaku moral tersebut sejak dini. Peraturan dan perilaku tersebut dalam kesepakatan umum mengenai apa yang baik dan buruk, yang merupakan landasan perilaku sosial kita. Yang kedua, etika. Etika adalah suatu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat, di mana semua individu bertanggung jawab pada masyarakat atas perilaku mereka. Etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya di bidang komputer, dalam bentuk perangkat lunak bajakan yang dapat secara ilegal digandakan lalu dijual. Sedangkan etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formalisasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis, menurut James H. Moore. Dan yang terakhir, hukum.
hukum adalah peraturan yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada masyarakat atau warga negaranya. Dan biasanya hukum ini sudah jelas sanksinya yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu materi yang saya bawakan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Wardana. Perkenalkan, nama saya Fadli Wardana, ingin melanjutkan materi dari Anissa Aprilia. Dari interpretasi di atas dapat kita lihat perbedaan antara moral, etika, dan hukum dilihat sebagai segi harfiah atau definisinya. Sebagai suatu prinsip benar atau salah, moral hampir bersifat mutlak dan memiliki kesamaan di tiap-tiap lingkungan masyarakat yang berbeda. Secara garis besar, yang membedakan moral adalah cara penerapan dan tingkat kecenderungannya. Berbeda dengan moral, etika sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung dengan adat kebiasaan masyarakat di daerah masing-masing. Hukum sendiri pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan moral, yang cenderung memiliki kesamaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hanya saja, hukum disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat, mengacu paham atau keyakinan yang dianut oleh negara tersebut. Pada umumnya, hukum di tiap negara memiliki perbedaan pada cara menghadirkan fakta, aturan, dan hak tuduh. 2. Faktor pentingnya moral, etika, dan hukum ada dua, yaitu kelenturan logika dan faktor transformasi. Data interhagen atau EDI menggantikan transaksi manual. Sistematis data atau database Sham menggantikan lemari penyimpanan arsip dan lain sebagainya. Konsep mengenai etika perkembangan dan fenomena transformasi itu karena telah bergesernya pada paradigma dan mekanisme dalam melakukan transaksi bisnis sehari-hari, baik antar komponen-komponen internal perusahaan maupun dalam faktor eksternal lainnya. Isu-isu yang berkembang sehubungan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan memaksa perusahaannya suplemennya untuk menggunakan perangkat lunak tertentu agar dapat dengan mudah diintegrasikan. 2. Sekumpulan investor baru mau menanamkan investasinya jika perusahaan yang bersangkutan telah memiliki sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi komputer atau komputer literat. 3. Konsorsium konsultan dan vendor perangkat lunak bersedia membantu perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi dengan syarat harus memperguna aplikasi tersebut. 4. Asosiasi pada suatu industri terbentuk yang bergotongkan perusahaan-perusahaan yang industri tersebut yang menggunakan perangkat lunak sejenis. 5. Pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan untuk membeli dan menggunakan perangkat lunak produksi perusahaan tertentu dapat memperhatikan keanekaragaman kebutuhan masing-masing perusahaan. Hal-hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa tanpa adanya etika dalam dunia komputer, khususnya dalam dunia perangkat lunak, pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah memanfaatkan internet dan fenomena transformasi ini. Perusahaan berskala kecil menengah biasanya kerap menjadi korban dari institusi atau konsorsium yang lebih besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Sakwan. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Fadli Wardana. C. Faktor tak kasat mata. Semua operasi internal
komputer tersembunyi dari penglihatan. Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman, perhitungan rumit, penyalahgunaan yang tidak terlihat. Sebagai sebuah kotak hitam yang dibuat oleh praktisi teknologi informasi, di mata pengguna atau user, komputer akan bekerja sesuai dengan aplikasi yang diinstalasi. Ada 3 operasi dasar internal yang dilakukan oleh para pemrogramer dalam membangun kotak hitam tersebut. 1. Nilai-nilai pemrograman yang terlihat, yang merupakan parameter-parameter yang dipergunakan oleh pemrogramer untuk membangun aplikasinya. 2. Perhitungan yang tak lihat, yang merupakan kumpulan dari formula-formula yang dipergunakan dalam proses pengolahan data menjadi informasi. 3. Penyalahgunaan yang tak terlihat, yang merupakan kemungkinan dikembangkannya sebuah program atau algoritma yang melanggar hukum. Jauh sebelum adanya komputer dan kejahatan komputer, ada banyak bentuk pelanggaran dan kejahatan. Teknologi komputer dapat digunakan sebagai fasilitas para pelaku kejahatan komputer seperti pencurian dan penggelapan. Kejahatan komputer saat ini dicirikan dengan manipulasi otorisasi user program komputer. Sebagai contoh adalah pencurian uang dari bank dan karyawan lainnya. Kejahatan komputer fase awal diantaranya adalah penyerangan sistem telepon dan network atau pentransferan uang menggunakan perangkat elektronik. Karena komputer pada awalnya terpusat dan tidak terkoneksi, peluang terjadinya kejahatan komputer lebih terbatas berupa penyalahgunaan sistem otorisasi user. 2. Pembelian produk dan jasa komputer. Biasanya pihak pembeli akan berada di pihak yang dirugikan. 3. Majikan tenaga ahli komputer. Harus ada korelasi yang nyata antara ijazah, sertifikat atau diploma yang menyatakan keberhasilan akademik para ahli komputer atau informasi. 4. Tenaga ahli komputer. Pegawai yang bekerja sebagai tenaga ahli komputer akan kehilangan integritas keahliannya akibat desakan dari milik majikannya untuk melakukan sesuatu yang sudah berada di luar perilaku etis dan normal profesional. 4. Etika dan bisnis. Perusahaan sebagai agen moral, keputusan dan kebijakannya harus dapat mencerminkan suatu dari 4 pendirian, yaitu 1. Reaktif, memberikan respon kepada kebutuhan pasar. 2. Defensif. 3. Akomodatif. 4. Proaktif, mengantisipasi keputusan yang belum dibuat. 5. Etika dan jasa informasi. Sesuai dengan definisi etika komputer, yaitu sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Baiklah, saya Mutmina Latif. Saya akan melanjutkan materi dari Zaki Zakwan. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah CIO. Dalam kurung manajer puncak. CIO ini memiliki 2 aktivitas utama sebagai tanggung jawab terhadap etika komputer, yaitu pertama, CIO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Kedua, CIO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Selain itu, keterlibatan seluruh manajer puncak pada setiap perusahaan merupakan suatu keharusan mutlak dalam dunia end user computing saat ini. 6. Hak sosial dan komputer. Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu pertama, A. Hak atas komputer. Hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer. B. Hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, hak atas akses. 7. Hukum kejahatan komputer. Di awal 1970-an,
Kongres di Amerika Serikat mulai merealisasikan kelemahan hukum yang ada dan mencari solusi terbaru yang lebih cepat dalam penyelesaian kejahatan komputer. Undang-undang pertama mengenai komputer yang komprehensif adalah Penggelapan Komputer dan Tindakan Penyalahgunaan tahun 1986. Undang-undang tersebut merepresentasikan penulisan undang-undang tahun 1984 yang lengkap yang memecahkan permasalahan kejahatan komputer. Sedangkan untuk melindungi data dalam komputer, hukum federal juga mencoba melindungi integritas kerahasiaan komputer elektronik dengan hukum elektronik privasi. Di dalam dunia komputerisasi juga terdapat hukum yang dibuat untuk mengatur masalah pembebanan ganti rugi terhadap orang-orang yang mencuri buah pikiran orang lain, yaitu hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. Untuk intellectual property meliputi A. Paten, B. Copyright atau hak cipta, C. Trade secret atau kerahasiaan, D. Trademark atau merek dagang. Bab 3. Kesimpulannya yaitu sepertinya kehidupan bermasyarakat dalam dunia komputer juga dibutuhkan moral, etika, dan hukum untuk memberikan batasan dalam penggunaan komputer secara universal sehingga tercipta ketertiban dan kesinambungan dalam dunia komputerisasi. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika adalah suatu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat, di mana semua individu bertanggung jawab pada masyarakat atas perilaku mereka. Hukum adalah peraturan yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah pada masyarakat atau warga negaranya. Dan biasanya hukum ini sudah jelas senesinya yang diatur dalam undang-undang. Menurut James Moore, terdapat 3 alasan utama mengapa etika diperlakukan. Yang pertama, kelenturan logika. Kedua, faktor transformasi. Ketiga, faktor tak kasat mata. Kejahatan komputer dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kejahatan terhadap komputer atau komputer sebagai objek kejahatan. Kedua, kejahatan menggunakan komputer atau komputer sebagai media kejahatan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.